Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang PB2, yaitu asyik bisa membaca Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan Al-Asr. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat An-Nas terlebih dahulu ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya melalui media PowerPoint, siswa dapat menyebutkan makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Nah, jadi nanti apa maknanya surat An-Nas, pesan-pesan yang terkandung di dalam surat An-Nas kita pelajari. Selanjutnya, kita masuk pada materi. Yang pertama, melafalkan surat An-Nas. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Belajar Al-Quran bagi umat Islam hukumnya wajib. Apa tadi hukumnya? Wajib. Jadi kita harus belajar membaca Al-Quran supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, Rasul yang menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita, Rasul kita. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar disebut ilmu tajwid. Nah, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar disebut ilmu tajwid ya. Huruf Al-Quran disebut huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di Al-Quran, yang kita baca di Al-Quran, di Iqra itu dinamakan huruf hijaiyah. Ada 28. Alif, ba, ta, dan seterusnya. Selanjutnya, tanda baca Al-Quran disebut harokat. Nah, harokat yang mana sih? Yang garis di atas, garis di bawah. Nah, itu garis melengkung. Itu yang ada di huruf-huruf Al-Quran. Yang bisa dibaca A, atau I, atau U. Nah, tempat keluarnya huruf hijaiyah dari rongga mulut disebut makhraj. Apa tadi? Makhraj. Nah, selanjutnya, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Nah, tadi surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Makanya surat An-Nas itu disebut surat Makiyah karena diturunkan di Mekah. An-Nas itu artinya apa sih? Manusia. An-Nas artinya manusia. Nah, surat An-Nas sendiri menempati urutan surat ke-114 di dalam Al-Quran atau sebagai penutup Al-Quran. Jadi surat An-Nas itu adalah surat paling terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-114. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca doa ta'awudz dulu. Gimana bacanya? Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi, kita kalau mau mengaji baca ta'awudz dulu supaya terhindar dari setan. Bagaimana tadi bacaan doa ta'awudznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, selanjutnya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita baca surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, selanjutnya isi pesan surat An-Nas yaitu apa saja tadi?
Yang pertama, kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian, malikin nas, Allah yang merajai manusia. Ilahin nas, Allah yang disembah manusia. Min syarril waswasil khannas. Nah, kita berlindung dari setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi setan itu ada dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, nah, manfaat rajin membaca Quran surat An-Nas adalah apa aja? Coba yang pertama dibaca. Apa? Diselamatkan dari godaan setan. Yang kedua, hati menjadi tentram. Kalau kita udah baca Al-Quran, hati menjadi tentram. Kemudian selalu dekat dengan Allah. Yang keempat, dijauhkan dari perbuatan musyrik. Nah, perbuatan musyrik itu apa sih? Yaitu menyembah kepada selain Allah, disebut musyrik. Misalnya menyembah batu, menyembah pohon, itu namanya musyrik. Tidak boleh ya. Selanjutnya yang kelima, manfaat rajin membaca Quran surat An-Nas adalah dijauhkan dari sifat tercela. Sifat tercela yaitu apa? Sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk. Misalnya suka berbohong, apalagi tadi musyrik dan lain-lain. Nah, dari sini pesan dari pembelajaran ini yaitu dengan belajar surat An-Nas menganjurkan kepada manusia agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang berada di dalam diri. Nah, kita berlindung hanya kepada Allah. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.